Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvin Nabil dengan NIM 22073051. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek akhir semester statistik, mata kuliah statistik. Baik, yang pertama terdapat proyek akhir yaitu produk A dan produk B. Ya, bagaimana cara menjawab soal ini. Nah, di sini ada dua produk, ya, ada produk A dan produk B. Nah, di sini mengenai data riwayat pos dan distribusi. Nah, yang pertama itu diminta untuk melakukan analisis apakah terdapat perbedaan kualitas antara produk A dan produk B. Nah, di sini kita menggunakan uji yaitu D independen. Kenapa? Karena kita menguji sampel yang berbeda. Nah, cara melakukan ujinya adalah nah, untuk yang produk A ya 1 sampai 12, produk B 1 sampai 12. Nah, kemudian di sini kita harus menghitung nilai kuadrat dari produk A. Produk A itu sebagai X1, produk B sebagai X2. Nah, jadi kita menghitung kuadrat dari produk A dan kuadrat dari produk B itu yaitu X1 kuadrat dan X2 kuadrat. X1 kuadrat ini didapatkan dari nilai 8.000 dikuadratkan ya. Jadinya 6 juta ini, kemudian 169 juta ini dari 13.000 dikuadratkan. Begitu juga dengan nilai yang lainnya kita kuadratkan semua, baru kemudian kita totalkan. Kita dapat nilai total A dan nilai total B, dan juga kita mendapatkan nilai total untuk X1 kuadrat dan nilai total X2 kuadrat. Nah, selanjutnya kita menghitung rata-rata produk A ya. Menghitung rata-ratanya tinggal pakai operasi ditorot ya nilainya. Begitu juga dengan yang produk B operate ditorot data dari 1 sampai 12. Nah, kemudian berikutnya di sini kita mencari nilai varian ya. Nah, nilai varian dari X1 itu rumusnya adalah jumlah dikalikan dengan total X1 kuadrat dikurang X1 dikuadratkan dibagiin dikaliin X1. Nah, di sini total datanya 12, total dari X1 kuadrat di nilainya 1268 miliar kurang X1 dikuadratkan total X1 120.000 dikuadratkan ya, dibagi N dikali N-1 berarti 12 dikali 12 1 didapatkan nilainya 618 miliar ya. Begitu juga dengan varian S2 atau varian dari produk 2, rumusnya N ya dikali sigma X2 kuadrat dari 12 dikali sigma X2 kuadrat 130 juta ini ya. Kemudian dikurangkan dengan sigma X2 dikuadratkan, sigma X2 106.000 dikuadratkan dibagi N12 dikali N-1, 12 N1 sehingga didapatkan nilai varian N2 adalah 85 bagian ya. Nah, kita mencari F hitung adalah rumusnya adalah varian besar dibagi varian kecil sehingga 85 juta dibagi 61 juta 61 juta 181.000 dapatlah nilai F hitungnya 1,38. Kita cari nilai F tabel ya. F tabel 10%. Jumlah datanya DF-nya 12 kurang 1 11. Yang DF2-nya juga 12 kurang 1 11 jadi 2,82. Nah, dari F hitung ini kita dapat nilai 1,38 lebih kecil dari banding 2,82 sehingga kita simpulkan data bersifat homogen. Nah, karena data bersifat homogen, kita mencari nilai T hitungnya dengan menggunakan rumus data homogen. Nah, rumusnya adalah T hitung rata-rata dari produk A dikurang rata-rata dari produk B dibagi S simpangan baku ya, simpangan baku gabungan, kemudian dikalikan dengan akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Nah, karena di sini ada nilai simpangan baku gabungan, makanya kita mencari simpangan baku gabungan dulu. Rumusnya adalah
jumlah data dikurang 1 dikali varian 1 ya, yang ini varian dari X1, kemudian jumlah data dikurang 1 di varian yang produk 2 ya, dibagi N1 ditambah N2 dikurang 2. Nah, ini sudah saya tuliskan ya angka-angkanya. 12 dikurang 1 dikali ini ya, 12 dikurang 1 dikali ini ya. Nah, ini diikuti yang di sini, sehingga kita dapatkan nilai dari simpangan baku gabungan itu adalah 2710,81. Baru kita masukkan ke rumus T hitung ini. Nah, rumus T hitungnya rata-rata X1 10.000 dikurang rata-rata X2 8.000 ada 33 dibagi timbangan baku gabungannya 2.710 dikali akar 1 per N1 12 ditambah 1 per N2 12 sehingga didapatkan T hitung 1,05. Nah, nilai T tabel itu adalah 0,05 karena kita pakai alfa 5% ya, sesuai soal, dibagi 2 dengan jalan 22 ya. Jadi kalau kita lihat ya, nah untuk T hitung tadi 0,05 dibagi 2, jadi kita lihat di 0,025 dapat 0,2,07. Nah, ini sudah ketentuannya ya, dibagi 2 ya, 2,07. Kita bandingkan T hitung dengan T tabel, ternyata T hitung lebih kecil dibanding T tabel, sehingga kita simpulkan tidak terdapat perbedaan kualitas antara produk A dan produk B. Nah, untuk soal nomor 2, di sini ada standar pergantian fungsi dengan jarak tempuh 8.000 km. Nah, kita ingin menguji apakah produk A dan produk B ini memenuhi persyaratan. Pertama kita di produk A dulu. Nah, pertama dari produk A ya, ini kita cari seperti tadi, kita tulis nilai dari 12 datanya, kita cari total, kita cari rata-ratanya ya, total tinggal saja, rata-rata tinggal dicari pakai average atau total dibagi jumlah data dibagi 12. Kemudian kita mencari nilai XI min X bar kuadrat. X bar ini adalah rata-rata. Nah, ini rata-ratanya, berarti kita mengurangi nilai ini dengan nilai rata-ratanya dikuadratkan. Jadi 8.000 dikurang 10.000 kuadrat itu jadinya 4 juta ya, dan seterusnya ya, sehingga nanti kita dapat nilai total dari XI min X bar. Nah, fungsinya adalah untuk menghitung nilai simpangan baku. Jadi kita butuh nilai simpangan baku. Nah, sehingga rumus simpangan bakunya adalah akar dari sigma XI min X bar, kita dapat 68 juta dibagi N dikurang 1, N-nya 12 dikurang 1 ya. Jadi dapatlah kita nilai untuk simpangan bakunya itu 2.446,33. Nah, kemudian kita di sini tujuannya membandingkan produk A dengan standar pergantian fungsi di soal tadi adalah 8.000 km. Nah, berarti H0-nya rata-rata riwayat pergantian fungsi produk A sama dengan 8.000 km. H1 rata-rata riwayat penggantian fungsi produk A tidak sama dengan 8.000 km. Taraf nyata atau alfa 5%. Ya, kemudian kita melakukan uji statistik, ujinya adalah P ya, itu rata-rata dikurang rata-rata yang telah ditetapkan ya. Nah, di sini adalah 8.000 ini ya, rata-rata yang telah ditetapkan atau rata-rata yang telah diketahui. Jadi rata-rata itu 10.000 dikurang rata-rata yang telah diketahui 8.000 dibagi simpangan baku 2486,33 dibagi akar N, akar dari data 12, kita didapat T hitung 2,78. Kita lihat di tabel alfa per 2 dengan nilai 11 itu 2,2 ya. 11 2,2 ya untuk DB 11 ya. Nah, karena T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 kita tolak dengan kesimpulan rata-rata riwayat pergantian fungsi produk A tidak sama dengan 8.000 km. Artinya produk A ini tidak memenuhi persyaratan ya. Nah, untuk produk D, penjelasan cara menghitungnya sama di sini ya. Sama. Nah, di sini kita mendapatkan ya hasil perhitungan T hitungnya lebih kecil dibanding T tabel, maka
A0 diterima dengan kesimpulan rata-rata riwayat pergantian produksi sama dengan 8.000 km. Artinya produksi ini memenuhi